Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizka Mulia. Nomor induk mahasiswa 183151107. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Semarang. Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며. Di sini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Studi Karakter Utama dan Plot dari Ahmad Fuadi dalam novel Negeri Lima. Dalam jurnal ini terdapat abstrak yang berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakter utama dan alur cerita dalam novel Negeri Lima Menara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non-tes. Karakter utama dalam novel ini adalah selanjutnya terdapat pengantar yang menjelaskan tentang pengertian bahasa, sastra, karya sastra, dan karakteristik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bahasa adalah sarana komunikasi yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah satu bahasa adalah bahasa Inggris, bahasa internasional untuk melakukan interaksi dengan yang lain di seluruh dunia. Ada 54 negara di dunia dapat menggunakan untuk berinteraksi satu sama lain menggunakan ekspresi, ide, perasaan, dan pengalaman dalam komunitas dalam bentuk lisan dan tulisan. Kemudian, pengertian sastra. Sastra adalah ekspresi kreatif dari imajinasi manusia atau keinginan yang hampir mustahil untuk membuat definisi yang tepat untuk itu. Willett dan Wirren dalam tahun 1971 halaman 3 menyatakan sastra adalah cermin kehidupan manusia yang menggambarkan perasaan, pikiran, persepsi manusia yang bisa dilihat berdasarkan penilaian pribadi. Seorang penulis dapat berkomunikasi dengan pembaca sebuah karya sastra jika mereka dapat memahami apa yang ingin dikirim oleh penulis. Kemudian karya sastra. Karya sastra adalah hasil karya yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pengalaman penulis. Karya sastra terdiri dari prosa, puisi, dan drama. Prosa terdiri dari dua jenis, fiksi dan non-fiksi. Fiksi terdiri dari novel, cerita pendek, sedangkan non-fiksi terdiri dari esai, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, buku harian, dan surat-surat. Dalam arti sastra, prosa, dan disebut fiksi teks naratif atau narasi ceramah. Dan kemudian karakteristik. Karakteristik adalah peserta dalam cerita. Biasanya seseorang, tetapi mungkin pribadi, identitas, atau entitas yang keberadaannya berasal dari karya, dari karya atau kinerja fiksi. Karakteristik atau tabiat adalah sifat batin. Kemudian dalam jurnal terdapat rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakter dari Ali Fikri, dan kedua, bagaimana plot dalam novel Negeri Lima Menara. Dalam penelitian ini, pertama-tama
Peneliti membaca novel berulang kali dan seluruh novel digunakan sebagai bahan penelitian. Yang kedua, peneliti itu meneliti karakter dan plot novel. Yang ketiga, peneliti membaca beberapa referensi yaitu relevan dengan penelitian. Misalnya mencari sumber dari internet. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif didasarkan pada epistemologi interpretatif, artinya pengetahuan dihasilkan dan dibentuk oleh interaksi antara mereka yang terlibat dalam proses penelitian. Metodologi kualitatif berkaitan dengan bagaimana peneliti dapat mengeksplorasi dan menganalisis apapun yang dia yakini dikenal dan didasarkan pada asumsi epistemologi sebelumnya. Dan kemudian jurnal ini menemukan dan memahami karakter penelitian hanya fokus pada yang utama atau karakter utama yang menjadi tokoh sentral dalam cerita. Dalam penelitian ini, meneliti menganalisis karakter utama yaitu Ali Fikri berdasarkan kepribadian. Ali Fikri adalah karakter utama dalam novel ini. Dan kemudian kesimpulan. Setelah menganalisis data, penelitian sampai pada kesimpulan yang utama karakternya adalah Ali Fikri. Karakter Alif taat kepada orang tuanya yang setia, bersemangat, dan anak yang aktif dan religius. Plot novel ini adalah plot kilas balik bahwa eksposisi dan tindakan yang meningkatkan adalah awal cerita. Klimaks adalah tengah cerita sambil jatuh tindakan, dan resolusi adalah akhir dari cerita. Di awal cerita bercerita tentang kapan Alif masuk di Washington. Ia bekerja sebagai jurnalis di Amerika. Dia bercerita tentang surroundings ketika dia tinggal di Washington ketika musim dingin dan ketika Alif menerima pesan singkat dari teman dekatnya yaitu Atang. Dia ingat kisahnya di masa lalu ketika dia masih mahasiswa di Pondok Madani beberapa tahun lalu. Pertengahan, ketika Alif lulus dari Sanawiyah di sekolah tingkat SMP, ia memiliki rencana untuk melanjutkan studi di sekolah menengah atas terbaik di Indonesia, Bukit Tinggi. Itu karena dia berada di skor 10 besar di distrik Agam. Ibu Alif memaksa Alif untuk melanjutkan sekolah di madrasah aliyah, tetapi Alif tidak menginginkannya. Alif menerima surat dari pamannya yang menyarankan Alif untuk melanjutkan studinya di Pondok Madani. Akhirnya Alif memutuskan untuk belajar di Pondok Madani. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan teman-temannya yaitu Atang, Said, Baso, Dul Masjid, dan Raja. Alif menerima surat dari teman dekatnya yaitu Randai ketika dia sekolah di Madrasah Sanawiyah. Surat itu membuat Alif membenci keputusannya untuk belajar di Pondok Madani. Alif ingin keluar dari Pondok Madani. Alif memutuskan untuk tetap belajar di Pondok Madani dan Alif lulus dari Pondok Madani. Setelah bahwa ia berani, Alif memutuskan untuk tetap belajar di Pondok Madani dan Alif lulus dari Pondok Madani. Setelah bahwa ia berpisah dengan teman-teman dekatnya, akhirnya dari cerita ini adalah ketika Alif, Atang, dan Raja bertemu di Trafalgar Square
di London. Mimpi mereka saat berada di bawah mimpi mereka saat berada di bawah menara masjid di Pondok Madani menjadi nyata. Manjada wajada, yang dengan tulus akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.